Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dan penuh dengan kasih, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini, kami meluangkan waktu kami untuk bersaat teduh sejenak, mendengarkan suara-Mu dan merenungi firman-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan, biarlah semuanya ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah firman-Mu juga dapat tumbuh dan hidup dalam kehidupan kami. Kami serahkan perenungan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dibaca dari Roma 4 ayat 1 sampai 12. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran.
Seperti juga Daud menyebutkan, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Apakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Demikian firman Tuhan. Masa Prapaskah merupakan masa di mana kita sebagai umat Tuhan mau bersama-sama bertobat dan menghayati pengorbanan yang Yesus lakukan bagi kita. Bagi sebagian orang, pengakuan dosa dan pertobatan di hadapan Tuhan rasanya sulit untuk dilakukan. Mereka merasa dirinya sudah terlalu hina, sudah terlalu rendah di hadapan Tuhan, hingga rasanya tidak mungkin bagi Tuhan untuk mengampuni dosa yang sudah mereka lakukan. Dan akhirnya perasaan itu membuat mereka terperangkap di dalam rasa bersalah, di dalam rasa menyesal, dan pada akhirnya menolak untuk datang kepada Tuhan. Namun, ada juga sebagian orang yang bersikap arogan di hadapan Tuhan. Mereka merasa bahwa dirinya telah melakukan perbuatan baik, merasa dirinya telah menjadi anak Tuhan yang baik, dan meyakini bahwa dirinya selamat karena perbuatan baik yang ia lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Mereka merasa dirinya tidak bercacat, paling suci, paling benar, dan setiap berdoa Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa pengampunan dosa dan anugerah Tuhan telah tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan karena kita sudah baik dan tidak melakukan kesalahan lagi, makanya Allah mengampuni kita. Bukan seperti itu. Melainkan pengampunan itu terjadi karena Allah berkenan agar kita umat yang percaya bisa diselamatkan. Tuhan mengenal kita dengan begitu baiknya. Ia tahu bahwa kita merupakan manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kesalahan. Ia tahu bahwa kita masih bisa melakukan kesalahan dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi ia tetap memilih kita dan memberi kita tanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya. Ia tetap memanggil kita dan membawa kita kembali kepadanya karena Allah mengasihi kita. Dan ketika kita tahu, ketika kita mengerti, ketika kita sadar bahwa Allah begitu baik dan begitu mengasihi kita, apa respon kita sebagai umat yang percaya? Apa respon kita sebagai umat yang telah diselamatkan? Tuhan sudah menyiapkan, sudah menyediakan anugerahnya bagi setiap kita. Jika kita sungguh mau mengakui dosa kita, maka Tuhan berkenan mengampuni pelanggaran dan dosa-dosa kita.
Ia tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita. Kita dipanggil untuk berbahagia karena Allah sudah mengampuni dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Anugerah Allah telah disediakan bagi setiap kita, tetapi hanya bisa dialami oleh orang-orang yang mau percaya kepadanya. Seperti Abraham yang percaya kepada Allah. Ia dibenarkan oleh Allah. Bukan karena hidupnya yang baik, bukan karena hidupnya yang sempurna, melainkan karena Allah berkenan memanggilnya dan Abraham pun menyambutnya dengan iman percaya kepada Allah. Abraham pun menyambut anugerah Allah tersebut dengan iman yang dimilikinya. Di dalam masa Prapaskah ini, mari kita menghayati dan mengingat sembari merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam pertobatan kita. Kita sebagai umat yang percaya telah dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena anugerah Allah yang begitu besar kepada kita. Sebagai umat yang telah dibenarkan oleh iman, apa respon kita? Sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah, apa respon kita? Tentulah kita mau menyambutnya dengan perubahan hidup di dalam diri kita. Walaupun kita masih seringkali berbuat dosa, namun kita tetap mau berusaha untuk menggapai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita telah dibenarkan, telah diselamatkan oleh kasih-Nya. Oleh sebab itu, iman yang kita miliki perlulah menjadi iman yang transformatif. Iman yang transformatif artinya kita bukan hanya percaya kepada Allah, namun kita juga mau berubah di dalam keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Kita mau berusaha di dalam hidup kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Bukan hanya bertobat, tapi juga mau berubah serta berbuah di dalam hidup kita. Kita telah dibenarkan oleh iman. Mari kita sambut anugerah Allah tersebut di dalam kerendahan diri kita. Kita selamat bukan karena perbuatan kita, melainkan karena perkenanan dari Allah. Karena kita dikasihinya. Kita selamat karena kita dikasihinya. Kiranya di dalam masa Prapaskah ini kita bisa menghayati lebih dalam lagi segala kasih dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selamat karena Tuhan mengasihi kita. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Amin.